warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dira Hoirun Zaki, mahasiswa Universitas PGRI Silampari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 5B teman-teman, dengan NPM 204220121. Dan di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang membangun masyarakat yang beradab. Tahukah teman-teman, kalau ternyata jika kita ingin mengendarai kendaraan seperti motor atau mobil, kita harus punya surat izin mengemudi atau yang bisa kita sebut dengan SIM. Nah, pertanyaannya, kapan ya kita bisa punya surat izin mengemudi? Nah, pasti teman-teman di rumah kepo nih. Kapan ya kita bisa punya SIM? Kita bisa punya SIM saat kita sudah dewasa, dengan minimal usia 17 tahun. Dan tentunya kita sudah punya KTP atau tanda penduduk yang berisikan identitas diri kita. Nah, sekarang yuk kita amati sekitar kita. Coba teman-teman tanyakan sama orang dewasa di sekitar teman-teman. Apakah mereka punya KTP dan SIM? Mereka pasti akan menjawab, punya KTP, tetapi belum tentu setiap orang dewasa punya SIM. Hah? Kok bisa gitu ya? Kenapa tidak semua orang dewasa punya SIM? Padahal mereka kan punya KTP. Jawabannya adalah karena ada aturan yang harus kita ikuti. Dan ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, ternyata teman-teman, selain punya KTP, salah satu aturannya adalah mengerti rambu lalu lintas. Nah, teman-teman udah ngerti belum nih tentang rambu-rambu lalu lintas? Kalau belum, yuk kita pelajari dari sekarang. Oke, kita balik lagi ke aturan tadi ya. Aturan dibuat agar semua orang bisa hidup dengan tertib. Misalnya nih, untuk mendapatkan SIM tadi kan, ada batas usia minimal, supaya pengemudi tersebut bisa bertanggung jawab saat mengemudikan kendaraan. Untuk yang satu ini, jangan ditiru ya teman-teman. Jadi, ada seorang anak SMP yang sudah mengendarai motor. Tentunya belum punya KTP dan SIM. Dan karena belum dewasa, anak tersebut masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Lalu, amit-amit ya, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi kecelakaan seperti menabrak orang atau menabrak fasilitas publik, katakanlah, apakah dia sudah bisa bertanggung jawab sendiri? Tentu saja jawabannya tidak. Lalu, siapa yang akan bertanggung jawab? Maka dari itu, kita harus menaati aturan yang ada di rumah kita, sekolah, ataupun tempat tinggal kita. Karena semua aturan itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Karena ketertiban membuat hidup kita jadi tenang, aman, dan nyaman. Lalu, apa yang terjadi jika hidup tanpa aturan? Waduh, nggak bisa dibayangin ya. Karena tanpa aturan, kehidupan bisa menjadi kacau balau. Teman-teman bayangin aja nih, setiap orang bisa melakukan apapun yang mereka mau. Apapun, termasuk tindak kriminal. Nah, oleh karena itu, kita perlu norma atau aturan agar tahu bagaimana caranya bersikap. Yang kedua, agar masyarakat, entah itu kaya, miskin, sehat, sakit, semuanya bisa dilindungi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, agar hidup kita harmonis. Tapi sayangnya, kadang-kadang masih banyak orang yang melanggar aturan. Contohnya nih, yang sering saya lihat, di pagi hari masih banyak teman-teman yang masih SD lalu diantar sekolah oleh kakaknya yang belum cukup umur atau masih SMP. Dan tentunya mereka tidak memakai helm. Jangan ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, dibuatlah sanksi atau hukuman agar orang yang melanggar bisa merasa jera dan kemudian menaati aturan tersebut.
Contoh sanksinya adalah, kita mulai dari yang paling ringan ya. Yang pertama, bisa dikucilkan teman. Dan yang kedua, dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang. Dan yang terakhir nih, bahkan bisa dihukum penjara loh. Teman-teman sadar nggak sih kalau ternyata aturan ini membantu kita hidup dengan tertib, aman, dan nyaman. Misalnya nih, saat kita jalan kaki, kita harus berjalan di atas trotoar agar orang yang berkendara tidak menyenggol kita saat kita berjalan, dan kita yang sedang berjalan tidak menghalangi mereka yang sedang berkendara, sehingga mereka tidak menabrak kita. Jadi, dapat kita simpulkan ya teman-teman, kalau ternyata aturan yang ada di kehidupan kita tidak pernah dibuat untuk menyengsarakan kita. Bahkan, tidak hanya membuat diri kita merasa aman dan nyaman, tetapi juga membuat orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita ikut merasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, kita harus tahu dan selalu mengikuti aturan yang ada di sekitar kita. Dari penjelasan tadi, saya harap teman-teman tumbuh jadi pribadi yang taat aturan dimanapun teman-teman berada. Karena di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya. See you next time.